acara. Oh, ya, Buka acara nanti habis itu baca, ya, boleh. ya. Oh, iya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk mencari ilmu atau menimba ilmu, ilmu din, ilmu agama pada malam ini. Semoga kegiatan kita pada malam ini mendapat uh, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan itu Amin Amin. ya rabbal alamin. kita buka dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti kita tahu, kita memang mau mempelajari juz amma supaya karena tajwidnya lebih sederhana gitu, ya toh. Dan sahabat-sahabat Nabi itu juga belajarnya dari yang pendek-pendek. Suaranya putus-putus, Mas. Oh, sorry. Kenapa ya? Enggak juga sih sebetulnya dari sini enggak. Enggak, dari sini Enggak. bagus. Oh Iya, iya. ya. Bagus. Jadi, Di tempatnya Tony kali belum masih ini. ya Bukan tempatnya. itu Cuaca. Nasruddin kayak yang Oke. tadi bilang. Jadi kita juz amma itu biasanya sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu dia belajar juz amma. Kenapa disebut juz amma? Karena permulaan dari amma yatasaalun itu kan sholat anaba. Ya. Dan relatif tajwidnya lebih Putus-putus. lebih Pendek-pendek. sederhana. Ya. Oke. Ayatnya pendek-pendek. Pendek-pendek gitu. Ini saya bacain dulu nanti siapa yang membaca tadi Tony ya membaca ya. Kemarin sampai ini kan. Ya. A'udzubillahi Ayat berapa? minasyaitonirrajim. Selalu kalau mau baca walaupun satu potong ayat gitu ya harus dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ada perintahnya kan di di mana di Quran kalau mau baca Quran harus berlindung dengan dari syaitan. Ya dah. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sampai innahum ya ini kalau ada saddah ini harus dipegang gitu. Innahum hanya di sini ha berat di sini. Hum bukan hum tapi hum. Innahum kanu berapa ini dua-dua kan? Namanya mat tabi'i. Mat tabi'i, mat alamiah ya. Kanu la yarjuna hisaba. La-nya ini dua ya. Kalau satu itu penekanan bedanya ya. Ini saya ulang-ulang terus karena kalau kita ngomong innallaha la ghafurur rahim. Ini ya la-nya harus pendek. Kalau kita bilang la ghafurur rahim itu artinya apa? Allah tidak ghafur. Bahaya. Jadi Quran itu sangat apa ya? Peka terhadap panjang pendek. Ya, kalau ini la yarjuna hisab. Nah, ini juga hanya ini ha di tengah. Ha, ha. He, hisab. Bukan hi, tapi he di tengah. Jadi ya betul bagus. Hisab. Oke, siapa yang membaca? Tony. Enggak. Inna. Ada berapa ya? 26. 27. Ya. Satu-satu kita bahas. Yuk. Tak gedein deh. Kok dimut? Tony, kok dimut? Sorry. Ya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Ya, stop. Hisaba ini kenapa nggak dibahas hisaban? Nih, kalau berhenti itu namanya mat iwat li sukun. Ya, artinya bahasa Indonesianya kalau ada nun di belakang ini berhenti itu
N-nya, sukunnya itu dilewati. Mat iwat li sukun, enggak dibaca. Hisaba, gitu. Ya, oke. Terus, kalau disambung, bacanya gimana coba? Saukat. Kalau ini disambung ya. Hisaban, Ya. wakadabu. Hisabau. Ya, betul. Hisabau. Hisabau. Ya, Wakadzabu. iya. Oke, baca sih. Oke, coba terusin. Coba baca. Ya. Saukat. Hisabau wakadzabu biayatina. Hisab. Biayatina kitaba. Ya, Hisab. hati-hati ya. Kalau ini the. Jadi lidah muncul sedikit. The. Jangan sampai nggak muncul kan. Ya, Hisab. the. Kidzaba. Ya. Nah, itu makhraj itu penting juga. Makhraj itu tempat keluar kan. Khoroja itu kalau keluar, makhraj itu tempat keluar. Kidzaba. Makanya bahasa Arab itu bahasa paling canggih, apalagi Quran. Dari makhrajnya ada berbeda gitu. Oke, so terusin, Saukat coba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Oke, ini bagus dibaca syai'in penuh, namanya idhar. Namanya idhar ya. Kenapa? Karena depannya ada hamzah. Syai'in. Ada hamzah jadi jelas idhar. Ya. Oke, siapa yang mau ini? Terusin. Terusin, Kakak. Falan ini ya terus ya. Oke. Faju. Falan nazi Faduku. Bentar. Sampai di mana? Fajuku. Ya, ini. 30 ayat 30. Oh iya. Oke. Faduku falan nazidakum illa azaba. Nah, ini bukan hamzah ya, tapi di tengah tapi ditekan. Ada, ya betul. Aja, Bang. Ada, Tony coba. Tony terusin yang 31. 31. Innalil muttaqina mafaza. Ya. Dan ini juga za ini jangan sampai sa, jangan sampai ja. Tengah-tengahnya za. Za. Innalil muttaqina mafaza. Betul. Mafaza. Za. Oke, terusan Tony. Hadaika wa a'naba. Oke. Ini hada ini berapa nih? 4. 4. Ini namanya wajib mutasil karena ini satu Mutasil. kata. Wajib mutasil. Kayak ulaika itu juga wajib mutasil. Wajib. Kalau jadi ada 3 ya, yang 4 itu. Kalau ini hadaika ini namanya wajib mutasil. Tapi kalau yang jaiz itu yang digabung. Ada yang lazim kayak. Enggak. Ya. Kalau waladhdallin itu harus 6. 4. Jadi nanti itu 6. ya kalau waladhdallin itu lazim munfasil. Oke, terus siapa yang baca ini? Ini kayak cocoknya ini ke Mustari nomor ayat ini. Ayo Mustari, baca. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadaika wa a'naba. Terus A'naba wa qawaiba atroba. nah ini kalau ada ta sama ka itu hams jadi kayak pecah atraba. Ya, ya. Aturan ini ya atraba. Ya. Bentar. Kalau dilanjut diterusin. Berhenti dulu. Saya mau jelasin yang tak ya. Jadi bacanya bukan atroba, atroba. Agak pecah. Kenapa? Ya, semua tajwid itu diberi hukum supaya
jelas pembedaannya. Kalau enggak, kalau kita baca atroba itu bisa salah dengan dal kan, atroba. Makanya ini dipecahkan, atroba, Oh, atroba. Ini ada background siapa ya nih? Oke. roba Oh, Asin, Pak Asin. Tak mute sebentar ya, ada background. Oke. Oke, terusannya ini terakhir nih ya. Jadi kita berhenti ya. Itu jangan sampai di lam alif ini ya. Lam alif itu artinya terus-terus. Makanya saya tadi nyari yang bukan lam alif. Ya, jadi sampai di sini nih. Coba terusin Mas Tari. kan ada waw lagi. At roba Ya, wakat san dihaqa. Nah, ini nun ketemu da itu nggak penuh karena bukan idhar kan. Kak sang, kira-kira seperempat. Kak sang dihaqa. Nah, Bisa nggak? nunnya di mana? Nolnya seperempat atau ya setengah lah. Bukan Kak San, bukan idhar karena depannya bukan huruf qalqin. Jadi bacanya wa Kak San dihaqa. Agak sang, ya, agak sang. Ya, oke. Tapi bukan Kalau depannya kaf atau qaf itu ya ta. Kalau ini Kak San seperempat lebih bagus kalau bisa seperempat. Waka sang dihaqa. Itu ya canggihnya bahasa Quran itu. Kenapa begitu? Karena Rasulullah SAW bacanya begitu. Jibril juga begitu. Ternyata memang lidah Arab yang asli itu bisanya kayak gitu. Oke, kita cepat artinya ya. Apa namanya? Sesungguhnya. Ya, sesungguhnya ya. Banyak kan orang-orang itu yang nggak mengharapkan kalau nanti itu dihisap. Ya, semua yang kita kerjakan ini amal baik buruk itu akan dihitung, ditimbang, bahkan beda berat saat atom aja diperhitungkan kan. Mereka nggak nyadari itu. Maka kita yang ngaji ini kita nyadari itu. Hati-hati makanya kalau dalam berbuat sesuatu gitu. Ya toh. Dihitung semua nanti ya. Dan mereka tuh kadzab deny. Apa sih bahasa Indonesia Pembohong. apa? Pembohong. Kadzab. Bukan. Wa kadzabu maksudnya dia itu deny itu enggak Oh, menyangkal. menyangkal. Ya, tidak menyangkal apa ayat-ayat Allah ya. Maksudnya ya bukan hanya Quran tapi tanda-tanda Allah itu dia dina. Kalau bahasa Arab tiba ini kadzabu kizaban diulangi. Ini nantinya benar-benar gitu. Ngerti nggak? Jadi kan Menyangkal sesuatu dengan sangkalan. dengan sangkalan yang benar maksudnya menyangkal benar ngotot gitu loh. Wa kadzabu kizaban maka diulangi di sini. Wa kula syai'in ahsainahu kitaban. Kula ya segalanya itu Betul. akan dihitung secara teliti enumerated. Jadi hati-hati ya. Kita bahkan senyum segala macam. Apalagi apa yang dikerjakan Yoyon itu ngurus anak-anak yang enggak wah itu besar sekali itu. Jadi semua niat aja yang tergerak itu juga dihitung semua. Ya toh? Coba kalau ngaji begini ya kita jadi hati-hati kan. Jadi hati-hati nggak sembrono gitu. Ya tadi sampai mana lagi? Fadzuku fala nazidakum illa adzaba. Itulah apa namanya? Allah tuh tegas sekali dalam hal azab ya. Rasain tuh. Rasain gitu. Rasain gitu. Ya, rasain benar bahasanya kayak gitu, rasain tuh. Kenapa bahasa itu? Supaya orang yang benar itu kan takut ya, dianggapkan takut takut pada Allah kan. Jadi hati-hati. Tapi bagi orang yang jelek-jelek hatinya malah Tuhanmu itu sadis segala macam. Jadi perspektifnya lain kan. Kalau kita dengar fadhuku falan najidakum takut kita kan.
Jadi artinya ini rasain lu kita akan apa ya? Tambah, Menambah, nambah. menambah. Ya, kalau bahasa bahasa Arab itu selalu negatif ila, artinya accept, artinya benar-benar juga. Jadi akan ditambah itu azabnya. Dan ini saya kan berubah ke orang-orang yang muttaqin. Yang muttaqin itu mafasa sukses. Sukses itu bukannya di akhirat ya, di dunia juga ya. Itu. Hada ika wa'ana. Selalu diiming-iming coba ya kalau di Quran tuh kita tuh selalu diiming-iming Taman sorga. taman surga. Kenapa? Kalau kita hidup di Indonesia apalagi ya, taman di mana-mana ya. Ngerti nggak? Jadi nggak begitu ini. Kalau kita hidup di padang pasir yang air itu Di, satu gelas di aja, Arab nggak sih? ya toh? Itu jadi artinya ini semua ini ilustrasi sebenarnya. Kenapa ngomong gitu? Karena di hadis itu ada kan, surga itu sesuatu yang tidak pernah terlintas di otak kita. Kalau kita pernah bayangkan apa itu berarti nggak di surga. Karena surga itu sesuatu yang luar biasa. Yang sampai apa ya, forever ya. Itu nggak bosen gitu. Coba kalau di dunia ini kita makan ya, lapar makan enak, paling habis makan udah nggak mau lagi kan. Itu ya, kenikmatan di dunia ini juga sementara semua. Tapi kalau di akhirat itu yang disebutkan kan itu nanti di surat-surat pendek yang lain tuh kita nggak akan bosan karena ini ada orang apa namanya orang ateis yang bilang kamu nanti nggak bosan di surga bermiliar-miliar tahun gitu. Jadi nggak ada bosan tuh ya. Terus ini juga wakawa iba asraba. Jadi kita akan dapat punya jodoh-jodoh ini. Jadi mustahil nggak usah khawatir nanti di akhirat banyak dapat jodoh juga. Jadi gitu. Apa namanya? eh, hmm. Kemudian ini semua kan ilustrasi aja. Wakaksan dihak. Oh, jadi kalau di Arab tuh kan kalau bangsawan-bangsawan itu kan dikasih gelas yang istimewa yang bagus-bagus gitu kan. Ya, kemudian di dalamnya itu di dalam surga itu nggak ada omongan yang BS. Ngerti nggak? Nggak ada sesuatu yang kayak fake news bangsanya gitu ya. Nggak ada. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak kita masuk. Saya tanya, Ya. saya tanya. Ya. Ini ayat ini kan ada ancaman, ada apa, ada rayuan ya, banyak di Al-Quran, ada cerita. Lah, itu sebenarnya ditujukan sama satu kaum, apa ditujukan kepada setiap individu? Kan Quran itu disebutkan di awal itu untuk apa? Alam semesta. Jadi sebenarnya bukan hanya makhluk, bukan hanya manusia. Kalau di jin itu surat jin baca ya. Itu kan juga dia pakai Quran. Makanya waktu Quran datang tuh jin ngomong, wah ini dengerin nih ada kitab setelah kitabnya Nabi Musa. Dia memberi beri petunjuk segala macam. Jadi disebutkan tuh di Quran bahwa Quran ini untuk alam semesta. Artinya bukan hanya makhluk manusia, jin, semuanya binatang juga. Jadi ya, tapi bahasanya Allah itu selalu Rahman Rahim, ya ta? Bahasanya itu selalu apa namanya mengutamakan Rahman, mengutamakan ya enak-enak. Tetapi disebutkan azab Allah pedih. Jadi keseimbangannya di situ. Jadi untuk semuanya. Dan karena Allah selalu mengharapkan kan kita itu apa ya, takut terus ngikut Allah gitu kan. Alright. Apalagi? Hah? Yo. Ya. Ya. Boleh tanya Ya, ya. monggo. Jelas ya nih suaranya. Ya, jelas. Iya. Kalau kita lihat
keseluruhan keseluruhan eh, ayat dari surat An-Naba ini kan eh, intinya menjelaskan kita tentang kebangkitan ya kalau nggak salah ya. Mhm. Ya, tentang kebangkitan. Jadi bagaimana hari kebangkitan itu eh, dijelaskan di sini semua dari awal sampai akhir ya. Mhm. Eh, nah, di sini saya lihat bahwa eh, yang diutamakan itu kenapa dia mengutamakan apa ya istilahnya perlakuan itu ya atau Mhm. perlakuan atau apa tapi bukan masalah tempat bukan masalah apa berapa ini apa tapi masalah perlakuan gitu ya tadi jadi ini apa dijelaskan Apa? di Al-Quran di ayat di surat lain enggak gitu ya mengenai perlakuan ini jadi eh Maksudnya imbalan dan punishment gitu maksudnya. iya jadi seperti apa ya apa panis kan di surat ini awalnya punishment dulu karena kepada orang yang Hmm. eh, eh, apa ya Menyangkal, menyangkal. kidaba ya apa kidaba eh, kadaba yang ini kemudian lil muttaqina illa lil muttaqina kan belakangan ya. Hmm. Jadi yang awalnya pada orang yang itu dulu kemudian illa lil muttaqina mafaza kan Hmm. berikutnya jadi ada dua itu jadi menggambarkan bagaimana eh, apa punishment dan bagaimana kepada reward gitu ya punishment dan reward di sini Mhm. punishment dan Mhm. reward kita. Jadi memang kelihatannya apa ya ini kan kalau di apa ya di cerita-cerita yang itu kan ada misalnya bagaimana Siratul Mustaqim segala macam gitu Hmm. ya adanya apa namanya apa kelihatan wah seperti ini. Apakah Mhm. ada dia di surat lain kah ada yang menyatakan secara fisik apa ya kita kira-kira gambaran fisiknya gitu. Karena di Hmm. sini kan baru gambaran secara perlakuan gitu ya untuk Ya, punishment dan reward ya. Gitu. ya. Jadi Quran itu Mhm. apa ya karena yang dari yang bikinkan Allah ya. Jadi sebenarnya Quran itu yang ditulis dulu kan. Dan Allah tuh kita itu ciptaan manusia itu ciptaan Allah dan Allah tuh tahu persis sifatnya secara psikologis dari manusia. Manusia itu secara psikologis dia punya dua sisi psikologis ya. Pertama dia selalu digerakkan oleh harapan ya. Dan kedua Hmm. oleh ketakutan. Itu apa kalau kita mempelajari psikolog itu dua itu, harapan dan ketakutan. Makanya selalu di Quran itu ada dua, namanya targhib. Targhib itu eh, dorongan atau apa ya, motivasi gitu ya, pahala, surga, rahmat itu sesuai dengan psikologi kita yang harap. Kemudian tarhib, tarhib itu peringatan. Dan selalu ya di dunia ini di Quran juga ada disebutkan semua ciptaan Allah itu selalu seimbang. Artinya kalau ada baik ada buruk, ada tarhib dorongan, ada tarhib ya. Jadi ada reward, ada konsekuensi. Seperti selalu itu. Yang tidak berpasangan hanya Allah. Gitu aja gampangnya begitu. Jadi memang dan Al-Quran itu kan karena untuk manusia, untuk makhluk ya. Dan Allah tahu makhluk itu punya dua psikologis itu selalu dikasih dua imbangan itu. Ya harapan dan itu. Kalau ayatnya yang dimuat itu banyak sekali ya. Yang kalau yang saya pakai itu dijelaskan bahwa Quran semua penciptaan Allah itu seimbang itu ada itu. Nah kalau saya ngomong begini ini coba dicari di ChatGPT atau di mana ya. Ayat yang mengatakan seimbang coba dicari di situ kan muncul tuh. Ayat yang menyatakan keseimbangan itu coba aja diketik itu pasti muncul itu. Menambahkan aja Kenapa? pertanyaannya, Ya monggo. menambahkan aja saya pertanyaan Mas Yoyon itu. Jadi
yang saya dapat gambaran bahwa ayat-ayat Quran itu diturunkan biasanya karena terjadi suatu peristiwa juga. Jadi tidak eh, apa namanya, pasti ada maksud dari Allah SWT, dan kebanyakan juga karena ada peristiwa Hmm. di mana Rasulullah harus menjawab. Nah, Hmm. begitu sehingga turun. Ini kan saya lihat di salah satu eh, apa namanya ini surat An-Najiyat ya ini ya. Ini saya lihat itu di keterangan di situ juga disebutkan ayat 42 sampai 44 disebutkan Aisyah menerangkan ketiga ayat ini diturunkan berkaitan dengan Rasulullah yang pada suatu ketika ditanya oleh kaum Quraisy tentang kedatangan hari kiamat. Nah, mungkin Hmm. ada kaitannya di situ juga, Mas. Jadi Hmm. akhirnya Rasulullah bisa menerangkan itu setelah turun ayat ini gitu. Hmm. Ini supaya termasuk juga mungkin eh, apa namanya itu tadi azab-azabnya seperti apa, tetapi untuk yang mutakin maka akan mendapatkan eh, apa namanya itu apresiasi dari Allah juga yang berupa surga dan sebagainya. Hmm. Ya. Tambahan aja dari saya, artinya pasti ada peristiwa yang melatar belakangi Ya. kenapa ayat itu turun. Ya. Namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat. Kenapa itu penting dipelajari? Karena semuanya bukan hanya Quran ya. Semua itu tergantung konteksnya kan. Iya kan? Iya nggak? Juga kayak kalau kayak konteksnya begini. Kita membunuh, kita membunuh seseorang. Konteksnya apa? Konteksnya perang nggak apa-apa. Konteksnya dalam keadaan aman, oh apa bisa dipenjara kan? Makanya selalu dalam tafsir itu kita pelajari asbabun nuzul. Sebabnya apa ini ayat turun tuh. Makanya bahayanya itu kalau yang ngaji itu maka ini untuk hal yang nggak cocok itu jadi kacau. Makanya jangan kita mentafsirkan sendiri karena penafsir-penafsir kayak Ibnu Katsir Sulaiman itu dia sudah masukkan konteks asbabun nuzul gitu. Ya. Ya tadi kayak ceritain kalau pas Aisyah begini. Jadi itu kita ngasih tahu oh ini ayat ini kira-kira untuk keadaan begini. Begitu. Ya. Konteksnya kayak kayak Iya. kayak tadi disebutkan tadi kan eh, hada iko wa naba ini konteksnya karena konteks di padang pasir yang air apalah boro-boro taman yang ini air aja susah gitu loh. Kalau kita bisa apresiasi konteks itu kita bisa memahami luar biasa ini. Hada iko kebun-kebun yang banyak buah-buahnya itu kan suatu luar biasa gitu. Gitu. Ya, Oh bisa ya, udah mungkin jawab. Ah, bisa kenapa? saya tambahkan dikit Mbak, Mhm, pertanyaannya. Jadi gini, kebetulan saya surat ini saya hafal ya secara ini apa namanya? mhm. Secara cangkem, yang cangkem itu apa cangkem? Hafal ayat ini jadi Lisan, bisa. Hah? lisan. Lisan. Betul ayat. Cuman karena dibahas ini jadi saya coba lihat artinya gitu ya. Mhm, Kuncinya adalah di surat ini saya pikir kuncinya adalah di ayat ke berapa ya? Ayat kedua kira-kira ya. mhm, Eh amma yatasalum mhm, anin naba'il azim. mhm, Nabail azim jadi tentang berita besar ya. Ya kalau mhm, terjemahan saya dari bahasa bahasa ini ya mhm, tentang berita besar. Jadi sebetulnya eh, saya eh seolah jadi bukan seolah-olah Allah mengingatkan kepada kita ada berita besar gitu. mhm, Anin nabail azim. Jadi ini yang berita besar ini yang selalu diperselisihkan gitu ya. Apa mhm, diperselisihkan? Tapi saya tidak melihat apa namanya apa pertanyaan-pertanyaan dari kita ini dari apa yang kita bahas itu eh, sebetulnya sebesar apa sih apa nama isu ini gitu loh ya.
Mhm. Apakah karena kita sering dengar atau gimana ya? Jadi saya mencoba tentang Anina Ba'il Azim ini Mhm. seperti sebesar apa ya? Karena anak masalahnya kan hanya masalah tadi punishment dan reward gitu ya, Mhm. reward dan punishment. Jadi itu yang tapi itu mungkin memang kunci dari kita hidup diantaranya gitu supaya mengetahui itu ya mungkin ya. Hmm. Hmm. Oke, bagus. Ini sekali lagi ya. Quran itu harus dilihat dari konteksnya. Asbab nuzul dari ini adalah sebelum Islam datang, ya, sebelum Quran diturunkan. Itu kalau itu kan yang dihadapin itu suku-suku Quraisy ya, suku-suku Quraisy itu yang paling top ya. Mereka itu nggak percaya ada akhirat. Mereka apalagi surga, neraka itu. Makanya waktu mau dikasih tahu ini ada surga, ada neraka, ada imbalan apa namanya amalan segala macam. Mereka itu ngejek, ngedek ke Rasulullah. Apa-apaan yang kamu omongin itu, ngerti nggak? Bagi kalau kita sih udah karena orang Islam lagi itu ya itu kok itu dianggap besar bagi mereka pada saat itu ya secara konteks itu luar biasa mereka itu sama sekali jauh. Coba sekarang kita kita ngomong sama ateis yang benar-benar ateis. Diketawain kita ngomong soal akhirat segala macam. Ya ta? Jadi Ya, ya. dikasih tahu ini berita besar karena kenapa? Karena memang benar-benar akan terjadi bahwa akan ada surga neraka. Oh, kalau kalau coba sekarang ngomong sama saya itu kalau ngobrol soal surga neraka diketawain sama mereka. Dia Hmm. bilang kamu udah modern begini masih percaya kayak gitu bangsanya gitu. Ya toh? Sebenarnya ini secara hakikat ini besar sekali bagi manusia yang ini. Karena bayangkan kita nggak hanya hidup di dunia ini, nanti kita bakalan hidup lagi ngadepin pengadilan, ada surga neraka yang selamanya. Itu kan suatu yang luar biasa kan. Sesuatu Hmm. yang bagi orang-orang ateis itu unimaginable. Jadi nggak bisa dibayangkan begitu. Gitu. Jadi disebut apa? Apa disebut apa namanya? Berita Nabail yang Azim. besar gitu. Ya. Ya, ya. Kalau saya tahu saya tuh itu jadi orang-orang Quraisy itu seperti ateis sekarang ini nggak sama sekali nggak percaya. Mereka tuh ngeledek. Coba pernah ada temen yang kalau di sini kan banyak ya, yang ateis bener ya. Ngobrol soal akhirat diketawain loh, diketawain. Hmm. Mereka argumennya nanti ada video kalau mau lihat. Dia bilang begini, kalau otak kena stroke ya, kena stroke itu kayak Agung segala macam, nggak bisa jalan, nggak bisa ini ya. Terus mereka bilang orang mati otaknya kan udah hancur tuh, kita ya waktu mati. Masa kamu ngomong soal surga neraka yang ini, ngerti nggak? Dia nunjukinnya ini orang yang stroke aja, yang cacat sedikit aja nggak bisa apa-apa gitu loh. Logikanya mereka seperti itu. Padahal kan kalau kita tahu kita beriman, nanti akan dihidupkan lagi kan kita. Ya toh? Jadi bukan mutak yang hancur itu, dihidupkan lagi yang lebih sempurna gitu. Begitu Hmm. Hmm. ya. Nah, mau tanya, Yul. Ya. Makhluk, definisi makhluk itu kan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Mhm. Mhm. Pada saat hari kiamat, itu kan semua makhluk lenyap, Mhm. kecuali Al-Quran. Dan di eh, apa catatan ya, kumpulan catatan lau mahfudz ya. Mhm. Itu enggak. Jadi semua makhluk yang ada, termasuk sorga dan neraka kan pasti lenyap dong, karena itu makhluk kan. Oke gitu. Ya, makhluk itu pengertian. Ini Ah, saya lihat filmnya di Hambali ya, Hambal ah, itu dia sampai mau dibunuh gara-gara dia harus mengucapkan bahwa Quran itu makhluk, tapi si Hambali itu bilang tidak. Al-Quran itu adalah firman Allah. hmm, Selain itu makhluk, dia bilang gitu. Ya, artinya kalau statement bahwa
hari kiamat itu semua makhluk musnah, artinya kan surga neraka akan musnah dan belum belum dibangun gitu. Sebentar, Sokat. Nggak ada ayat yang bilang makhluk itu musnah, tapi mati. Ya, bukan musnah itu hilang ya, mati. Hmm. Jadi trompet pertama itu semua mati. Ya, jadi bukan bukan musnah, musnah itu hilang nol, enggak, ini mati. Kan nanti yang kedua Hmm. dihidupkan lagi, dibangkitkan, Pa'atha, dibangkitkan. Jadi konteksnya atau termnya itu bukan musnah tapi mati. Dan surga Hmm. neraka itu sekarang tuh masih mati, belum nyala. Surga maupun Hmm. neraka. Jadi yang dinyalakan kira-kira surga dulu apa yang dihidupkan apa dinyalakan? Surga dulu apa neraka dulu? Coba secara sains. Yan, Neraka dulu Eh, dong. neraka dulu kenapa? Energi kan, dia ngambil Iya, energi neraka. itu nanti ada mm, di surat nanti beberapa surat keempat atau gimana? Neraka yang dinyalain dulu. Habis itu surga didekatkan, artinya disuplai energi itu. Jadi bukan musnah, tapi mati, Hmm. gitu. Kalau kalau debat bahwa Quran itu makhluk segala macam itu memang ada golongan yang menganggap itu. Quran itu kalam Allah, ya toh? Hmm. Firman. Firman Allah. Ya, itu firman dianggap makhluk enggak itu ya aneh-aneh aja itu. Kalau saya bilang itu orang yang suka aneh-aneh aja. Nanya, ya toh? Kalam ya kalam udah. Oke, udah jawab, apalagi? bisa saya tambahkan ya tadi yang Ya. siapa Terus eh, ada lagi ya ini satu apa namanya tafsir. Mungkin ini cut tafsirnya cut Cut, cut berhenti dulu. Ini ada cut mau cut. nambahin. ya ya. Hmm. Eh, saya tambahin dulu cut ya mungkin ini yang Hmm. muncul nanti apa dikoreksi sama Ustadz. Hmm. Ya. Hmm. Cut di surat ini cut ini eh, An-Naba'il Azim itu adalah dalam kurung di situ hari kebangkitan cut. Jadi yang tadi Yul katakan itu jadi mati begitu. Sudah gitu kita dibangkitkan gitu kan. Hmm. Jadi dibangkitkan. Jadi makanya waktu kita dibangkitkan ini nanti kiamat kan mati tuh. Hmm. Mm-mm. Terus nanti kita dibangkitkan di sini di ayat 18 kan ketika pada hari Sangsakala ditiup ya. Datang berbondong-bondong kan. Jadi ada Sangsakala ditiup. Jadi tadi Yul juga katakan ada Sangsakala ditiup ya apa? Tiup Sangsakala itu dan berbondong-bondong kita hidup lagi kan. Ya, kemudian makanya ayat 9 terus dibuka pintu-pintunya di ayat ke-9 kan, 19 sorry. Dan Hmm. kemudian dan lain-lain juga. Jadi itu dihidupkan lagi sehingga tadi bukan musnah betul kata Hmm. Yulianto. Jadi kita dihidupkan Hmm. lagi. Itu makanya Hmm. bukan berarti tadi masalah Al-Quran itu bukan makhluk, bukan masalah itu kan Al-Quran itu kan bukan dalam bentuk kertas, tapi bukan Hmm. dalam bentuk apa gitu kan itu kan dalam bentuk abstrak ya, dalam Hmm. bentuk abstrak. Jadi tidak tidak bisa dikatakan seperti itu juga. Mungkin ya mungkin terjemahannya seperti itulah kira-kira. Iya. Jadi apa itu ini konteks dari An-Naba ini surat 78 ya. tujuh Hmm. delapan ini memang hari kebangkitan hari kebangkitan. Jadi hari kebangkitan ini tapi apa uniknya gitu menerangkan hari kebangkitan tetapi kita di apa namanya dijelaskan dulu eh, apa namanya seperti bagaimana itu kita bumi itu diciptakan. Bumi Hmm. itu Hmm. diciptakan sebagai hamparan, kemudian Hmm. gunung itu sebagai pasak, gitu kan sebetulnya itu juga suatu yang tadi memang kalau karena saya pernah dengar, jadi saya nggak kaget sih itu. Jadi sebetulnya Hmm. karena mungkin kalau baru dengar sih ya gunung sebagai pasak, Ya. matahari sebagai lampu besar, kemudian Hmm. dan lain-lain tidur sebagai Hmm. untuk istirahat dan kemudian siang untuk bekerja segala macam itu kan apa Hmm. namanya itu semua itu penjelasan-penjelasan itu adalah
sebelum kita menjelaskan kepada hari kebangkitan itu gitu. Gitu. Jadi itu Ya. mungkin gitu. Jadi saya hanya Mhm. mendukung yang tadi Mhm. Yulianto itu kan bahwa Ya. ini konteks di Anaba ini lengkap gitu. Jadi lengkap Mhm. untuk bahwa kita di sini eh, apa ya, dalam tanda kurung di situ dia dalam apa namanya, di dalam terjemahannya itu adalah menjelaskan hari kebangkitan gitu. Kalau dilihat di surat Yasin ya, ayat Hmm. 52, itu disebutkan tuh eh, kita nanti ngomong, mereka berkata, celaka kami, siapa yang membangunkan dari tempat tidur kita, gitu. Hmm. Jadi jadi orang mati ya, gitu. Ini orang mati Ya. sekarang itu kayak saudara-saudara kita segala macam. Itu tidur sekarang, tidur enak gitu. Nyonya coba sekarang lagi ya lagi tidur dibangun itu kan geragap-geragap itu. Itu nanti seperti Hmm. itu, Ya, ya. seperti itu. Polos ya, Dede. Ya, iya begitu. Tidak, ya, tidak ada dusta lagi nanti, tidak ada dusta di antara kita. Iya. Ya, Tadi ada contohnya kan, ya monggo. Yuk Kak. contohnya kan Iya, di peristiwa halo. di peristiwanya Sahibul Kahfi itu kan gitu juga. Itu berapa itu? Hmm. Berapa ratus Hmm. tahun lebih Ya, itu. Tapi kan Ya, seakan-akan ya. cuman, oh saya tidur baru berapa jam aja di situ. Iya, ya. Nah mungkin manusia, makhluk, semua makhluk itu dimatikan itu mungkin pada saat nanti pada hari kiamat, mungkin mereka menganggap, loh saya baru tidur sehari. iya Bisa saja betul. begitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, ada beberapa ayat yang mengatakan, seingat saya, Allah itu menunjukkan bagaimana manusia makhluk itu dibangkitkan itu seperti apa tuh, tanaman yang kering ya, tanaman kering yang yang akhirnya mati kemudian menjadi hidup kembali karena turunnya hujan. Nah, kemudian disebutkan di situ, demikianlah manusia aku hidupkan kembali seperti itu. Iya, ya. Itu ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa manusia itu sehancur-hancurnya, tetapi tulang ekornya itu tidak hancur. Itu yang menjadi tunas pada saat nanti dibangkitkan kembali. Nah, begitu, Pak. Tapi di Quran nggak ada loh itu ya. Yang tulang ekor. Eh, saya enggak tahu. Saya pernah anukan itu ya, enggak tahu di Quran ada yang menyatakan yang apa yang di state seperti itu atau enggak. Tetapi ya itu tadi dua hal itu. Kalau yang satu yang mengenai tanaman kering kemudian Ya, itu karena ada. turun hujan kemudian hidup, nah, itu di Quran ada di situ. Ada itu. Itu memberitahu proses Ya, ya, proses yang perlu air ya. Jadi kalau untuk menunjukkan kepada kaum yang betul-betul tidak percaya, nggak mungkin lah, wong sudah mati hancur gitu kok bisa no. Akhirnya ya, ditunjukkan itu ya, tanaman-tanaman itu udah kering, sudah nggak mungkin akan hidup ya, ya tetapi kemudian turun hujan kemudian tumbuh lagi di situ ya, itu manusia nanti akan saya bangkitkan seperti itulah. Nah begitu, sebenarnya kalau bahwa pasti mungkin. Nah begitu. kalau kita ngomong sama orang modern kayak kita, sains, sebenarnya itu mereka harusnya gampang percaya karena pernah dengar Dolly, apa kambing itu. Doli no Surabaya. Doli. Dolly kambing itu dia dia ya di laboratorium dia ngambil DNA dari satu kambing, kemudian diklon jadi kambing bener, hidup 6 tahun. Ngerti nggak? Hmm. Itu bukti bahwa kita kan ini berapa 14 triliun DNA kita ya. 14 triliun sel ya. Hmm. Itu sel satu aja bisa dikembangkan di laboratorium bisa jadi kita. Dengan ilmu Allah gampang sekali. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya orang-orang modern kayak kita itu yang sainsnya ada tinggi itu sebenarnya gampang sekali percaya. Dibangkitkan tuh gampang sekali. Karena udah ada buktinya itu. Yang Dolly itu DNA ya. ya. Itu cuman diambil dari ini terus di clone jadi DNA jadi kambing bener. Nah, Hmm. itu. Dan itu Hmm. kan jadi sehancur-hancurnya kan itu. Jadi bukan kalau tulang Hmm. ekor itu adalah bahasa orang sebelum sains ada DNA.
zaman dulu itu. Kalau jam Hmm. sekarang nggak perlu tulang ekor. Ini ya, dicuil ini ya. Hmm. Jadi saya loh nanti kalau di Ya. kembangannya gitu. Ada lagi? Kat, tadi mau mau tanya yang lain? Iya, Iya. ini soalnya kaum yang non-Islam ya, artinya ateis atau Kristen, biasanya dia nyerang itu hal-hal yang kita dalam penafsirannya itu mungkin kurang kurang pas. Contohnya pada saat Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW dilahirkan itu ada pasukan gajah kan ya yang akan menghancurkan Ka'bah. Tetapi kemudian ada burung hababil yang membawa batu dari neraka, batu panas. Itu ditafsirkan batu neraka. Nah, itu dia orang-orang yang mereka sangat jeli gitu untuk menafsirkan itu. Dia bilang kalau begitu neraka udah ada, siapa penghuninya, segala macam gitulah. Itu mungkin yang buat saya juga nggak bisa jawab gitu. Ya, kok sampai ke situ, kok sampai ada penghuninya. Sebenarnya itu yang disebut batu itu bukan dari neraka. Benar, maksudnya itu cuman ilustrasi bahwa batu itu panas, Hmm. yang mencelakai Hmm. gitu, yang bikin sakit penyakit. Hmm. Neraka itu masih belum nyala, sampai sekarang masih mati. Hmm. Ya jadi mm, kalau digeret ke sana di stop di situ aja bahwa neraka masih. Iya. Itu cuman kiasan, tahu nggak kiasan? Hmm. Nggak disebutkan nih, disebutkan coba apa? Di ayat di surat itu gimana? Alfil ya, Alfil tuh ya. Ah, Coba Alfil, bahasanya. uh, Al-Kahfi. Alfil yang pasukan gajah yang diserang oleh burung. Terus, Dan burung itu membawa batu panas yang batu panas gitu aja batu gitu. panas, Jadi, iya. uh, Jadi bukan dari neraka, batu panas. Batu panas. Dan itu kan sampai bolong-bolong itu kan badannya. Jadi iya iya penyakit. iya. Jadi amalnya akhirnya rajanya itu waktu pulang dia mati. Jadi karena Hmm. Jadi zaman dulu kan enggak. di sini disebutkan bukan batu dari neraka, yang melampaui mereka dengan yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Begitu aja Nah, terjemahan di sini. betul. Tanah liat yang dibakar. Ya, Mungkin di anunya bukan dari explanation-nya mungkin saking panasnya ya kayak batu main neraka. Kayak rokok. rokok gitu. Hmm. Ya. Dan Hmm. dalam zaman dulu kan nggak ada antibiotik ya. Jadi luka gitu jadi apa? Jadi jadi luka besar gitu kan. Terus akhirnya mati. Kalau zaman sekarang kan kena itu ke dokter rumah sakit sembuh seminggu. Ya, Zaman dulu tapi dalam cerita itu Abraham meninggal juga ya dalam meninggal dia peristiwa itu ya. sampai ke istananya baru meninggal di sana. Hmm. Tapi udah Hmm. bau gitu karena kan luka-lukanya kan. Luka-lukanya udah nggak terawat gitu. Matinya dalam bau yang luka Hmm. infeksi gitu, infeksi lah gitu. Ya, mau tanya lagi bahwa Ya, ada nggak keterangan bahwa pada saat kiamat itu Al-Quran itu nggak bisa dibaca lagi, udah putih aja. nggak Ada ada, nggak itu? nggak ada, Nggak nggak ada. ada. Nggak ada. Jadi Ada. akhirnya orang masih masih mau ngaji, oh ini mau kiamatnya, ayo baca Al-Quran buruan itu. Nggak Jadi ada. nggak, pada saat itu Al-Quran tuh udah putih semua, nggak ada Enggak. tulisannya gitulah. Dia bilang seperti itu. Quran itu bukan buku. Quran itu kayak Ayan bilang, Quran itu konsep di sana di Lauful Mahfuz. Mau Hmm. Jadi nggak ada tulisannya. Kalau tadi ceritanya itu kan berarti ada tulisannya jadi putih. Itu nggak ada. Iya. Kita nulis. Jadi ya itu aja diperintahkan Rasulullah SAW kan, ditulis ini, gitu kan. Itu dan itu kita aja sekarang punya. Dalam zaman sahabat nggak ada itu semua hafalan. Iya. Ditulisnya tuh di sandal di mana-mana, kertas apa kayu segala macam. Jadi enggak Pelepah. itu cerita yang jadi putih itu ngawur. Ya, makanya kita hati-hati menyikapi itu ya. Baguslah ini pertanyaan. Ini kok ini hilang sih Ahsin. Mungkin tadi Oke. Apalagi? ini mengenai kan
tadi bilang sebelum baca Al-Quran baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mhm. Saya tuh setiap melihat ayat Quran itu kok nguap gitu loh. Itu apa tuh? Apa ya? Benar. Ya saya kalau mau ngaji, nguap ada tidur cukup apa cukup kok sering nguap apa kayak kurang oksigen gitu. Itu padahal saya yang lihat ayat suci gitu loh. Tapi kalau baca Quran itu nggak ada tuh nguap-nguap tuh. Saya selalu makanya sudah ini setan padahal udah baca A'udzubillah tadi. Itu ya sering nguap aja saya kalau baca Yasin baca apa ya Ya, padahal tidur cukup apa mata udah plus atau apa sehingga tuh kok ya, kan harus konsentrasi tuh ngeliat ayat Quran tuh nggak seperti baca ya. buku Coba itu di surat sering nguap An-Nahl gitu ya. saya. Surat An-Nahl ayat 98 itu. Itu pernyataan situ. Coba ada yang buka. Surat An-Nahl An-Nahl. ayat 98. Itu pernyataan di situ. An-Nahl Coba 98. Itu. ya, surat An-Nahl coba baca itu. An-Nahl. Ya, dan An-Nahl. jadi 98 ya. saya baca Ah, ininya aja Pak. Sorry, Proses sorry. orang coba dibaca. 98. An-Nahl itu 16. Guys. Hah? Ini ya. Jumlah ayatnya 8. Enggak, Artinya ya. artinya. Artinya Enggak, maka bukan artinya. apabila Bukan artinya. Arabnya coba. Arabnya sebentar ini Karena saya di situ agak kelihatan. sebentar ini saya tadi Ayat An-Nahl 98, itu surat 16 98. kan, 16 98 ya. 16 98 ya. Iya. Faida qara'tal Qur'ana Fasta'id. fasta'id Fasta'id. billahi Sab-sab, ya. minasyaitonir rajim. Jadi itu kan perintah. Fasta itu ista'id. Itu perintahnya ista'id. Nah, terus baca ya. ya kalau Mohon di perlindungan. pengerjaannya jadi a'udzu karena saya kan. Jadi kan ista'id jadi a'udzu ya, ista'id a'udzu ini loh. Jadi fasta'id itu berlindung. Jadi kalau aku berlindung berarti a'udzu. Jadi terusannya sama, billahi minasyaitonirrajim. Perintah Allah fasta'id billah, berlindunglah pada. Nah, kita menjalankannya menjadi a'udzu, fasta'id menjadi a'udzu gitu. Tapi belakangnya sama, fasta'id billah, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Jadi ada perintahnya itu. Ya, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Coba sekarang a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Sama kan? Iya benar. Jadi itu jawabannya dari perintah itu. Fasta'id, maka berlindunglah. Nah, kalau duduklah misalkan, ijlis. Aku ijlis. Jadi ijlis jawaban daripada perintah Allah. Dan ini perintah loh, berarti ingat-ingat dari mulai dari sekarang ya, kalau mau baca Quran, ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Udah sekarang kita masuk ke bukhil nih karena hari ini harus selesai nih. Coba Yayan baca. Tar dulu. Di ini ya. di screen saya taruh di situ. Di screen ada screen ya? Dia udah masuk screen dah, belum? Udah kan? Oke. Oke. Ini bukan yang dulu ya? Bukan yang kemarin. Bukan, ini yang bukhil. Baru ya? Kikir. Iya. Saya kirim kemarin kan? Bacanya bukhil itu ya? Ya bahasa Arabnya, tapi bahasa Indonesianya kan bakhil. Bahasa ini bukhil. Ya bukhil. Bakhil. Al-bukhil kalau bahasa ininya ya. Penyakit hati. Lain tahlil ya, bukan dahlil. Ya, satu definisi bakhil ya. Secara bahasa menahan sesuatu yang seharusnya dikeluarkan. Secara syar'i menahan hak yang wajib atau semestinya diberikan, baik kepada Allah berupa zakat maupun kepada manusia berupa nafkah, sedekah atau bantuan. Jadi ada dua definisinya bakhil itu, ada secara bahasa
dan secara syar'i. Jadi itu ada dua. Kemudian jadi bakhil bukan sekedar hemat, tetapi satu menahan yang wajib, dua menahan yang seharusnya layak diberikan. Gitu. Kita Hmm. kita bukan yang bakhil ya. Kita kita ngeluarin kan, kita baca ya. Kalau Jadi tahu kan menahan. udah tahu udah ngeliat orang pelit gitu kan. Pelit. Dia bahkan ke diri Hmm. sendiri juga pelit. Banyak di sini yang milioner itu ya. Pelit jadi dia pakai pakaian yang lusuh ini jelek gitu. Ya bakhil terhadap diri sendiri juga dia. Gitu. Karena kalau Kedua, Tipikal ya. tipikal pedagang Chinese itu. oh Uangnya iya, miliaran pakai kaos oblong aja dia. iya nggak nikmati gitu. Nggak menikmati hidup ya. Iya, kalau saukat kan nikmati ya. Nikmati, alhamdulillah. Nah, Terus. Chinese Muslim nggak begitu, Kat. oh Chinese. iya, agak Oh rapi memang Hmm. dengan Muslim. Iya. iya, Chinese lebih baik. Tadi setelah Itu kaum sufi. ya, kedua penjelasannya ya ke penjelasan dari Imam Maulud ya. Dalam kitab Matorat Al-Qulub ya, Imam Al-Maulud menjelaskan bakhil adalah akar dari banyak penyakit hati karena ia menunjukkan ketergantungan hati pada dunia Iya, katanya. nempel dunia Jadi jadi pelit gitu mm, ya. Gitu. inti analisis beliau, satu, bakhil muncul karena takut miskin, Ya. kurang tawakal, cinta dunia, hubud Mhm. hubud almal, Ya, hub almal ya. ya, hubul mal. Kemudian bakhil adalah tanda lemahnya keyakinan kepada rizki dari Allah. Mhm. Tidak memahami hakikat dunia sebagai sementara. Ini dua ini penting kan. Jadi ada Hmm. dua hal yang apa ya sudah ditentukan. Apa itu? Jadi ada dua hal sudah ditentukan, ada dua hal yang kita harus berjuang untuk mendapatkan. Hmm. Ada yang masih ingat apa itu? Asin, tahu nggak asin? Asin, hei. Jadi ada dua hal yang sudah ditentukan Allah. Ya, jadi kita nggak usah ngoyo, nggak usah takut. Tapi ada dua yang ini. Siapa yang mau Rizki, bisa baca? Yang Rizki bisa ya. jawab? Dulu udah lupa. Kematian dan rezeki ya. Iya, betul. Jadi mati itu kita nggak usah minta itu. Sebenarnya rezeki itu juga gitu. Itu udah ditentukan Allah. Ya toh? Sokat istri dua, si Mustari nggak punya istri itu udah ditentukan Allah gitu. Ya terus Usaha. Lestari lagi usaha. Jadi kita takut memahami miskin. ya Oke, ini yang terusin. yang 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 Hmm. minggu kemarin kan bahwa hakikat dunia itu yang pasti itu selalu berubah. Sementara jadi kalau kita nempel di dunia itu bodoh karena sesuatu yang berubah terus gitu. Oke, terus Yon. Beliau bahkan mengaitkan bakhil dengan pertama penyakit syahwat harta, kemudian lawan dari karam ya. Karam. Karam Iya, maksudnya ya bukan karam Karoma. karam Karoma. dari di laut bukan ya. bukan karom. Bukan, karoma. Kemuliaan Karoma. Karomah. ya Betul, karam kemuliaan. ya takut takut salah ini kalau ini Ya, jadi ada beliau mengaitkan bakhil itu dengan dua hal ya. terhadap penyakit syahwat harta Yang padahal dan itu cinta benar cinta lawan bersama harta. dia ya cinta betul sama harta ya. Nah, Kedua lawan dari kemuliaan jiwa. ya, Ya. ya penting itu kalau kita itu apa namanya? Kita apa namanya? Standing kita itu ingin yang Maksudnya gimana tadi ke ini apa lawan ya dari kemuliaan jiwa itu contohnya gimana ya? ya kalau kalau orang yang suka kemuliaan jiwa itu kita yang hati-hati, yang apa ya? Hmm, Yang indah kita suka yang kelakuan yang indah-indah gitu loh. Kalau bakhil itu biasanya hmm, itu jorok dan apa ya kotor itu. hmm, hmm, hmm. Hmm.
Ya tidak terpuji lah ya. Ya, tidak Hmm, terpuji. hmm, hmm. Ya. Biasanya orang bakhil tuh nggak enak kalau dijak omong, tidak bergaul tuh. Bakhil. Iya. Tadi Oke. Bahil tuh yang keterusin Bahil tadi kan penjelasan dari Imam Al-Maulid. Nah, Nih sekarang sekarang kita. penjelasan dari Imam Al-Ghazali ya. Ya biasanya lebih ke logika gitu. Iya. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ya, Bahil adalah kecintaan berlebihan terhadap harta yang membuat seseorang enggan mengeluarkan haknya. Iya. Jadi karena kecintaan Iya. berlebihan terhadap harta ya. Itu lihatnya di orang-orang Jakarta yang kaya itu sampai Hmm. moginya 15 segala macam, tapi nggak pernah bantu orang itu kan karena cinta sekali. Itu ya. Nah, analisis mendalam beliau, Imam Al-Ghazali membagi bakhil menjadi beberapa tingkat. Di sini ada 4 tingkat ya. Hmm. Bakhil terhadap kewajiban. Satu Hmm. ya, bakhil terhadap kewajiban tidak bayar zakat. Ini dosa besar. Hmm. Kedua, bakhil terhadap kebaikan. Tidak mau sedekah padahal mampu. Hmm. Ketiga, bakhil terhadap diri sendiri. Hidup Hmm. terlalu pelit pada Allah beri Padahal, kelapangan. Padahal Allah beri padahal, kelapangan. Maksudnya ya, pelit ya tadi terhadap diri kayak sendiri Pak maksudnya. ya, Sakat bilang tadi kan pedagang Cina itu yang ngelomprot. Oh iya iya iya. Tapi dia Hmm. bukan itu kad itu dia apa nyimpen kad. Dia ditabung. Tapi Ditabung. Bukan tapi pelit. Pada waktu dia Dia meninggal itu masuk ke dalam peti matinya karena hartanya. iya dibawa juga ke sono. iya tapi buktinya mereka bisa banyak karena bisa menabung itu maksudnya. Makan bubur cuma Eh, Ya, yang keempat bahil terhadap keluarga, tidak memberi nafkah tidak memberi nafkah layak pada hmm, keluarganya. Hmm. iya, Ini analisis mendalamnya ya. Itu tadi jadi ada iya, ada 4 tingkatan. iya. Eh, Dia biasanya jadi lebih tahu. bahil terhadap kewajiban, terhadap kebaikan, Logika ya, terhadap diri dia sendiri, terhadap logika ya. keluarga. Logika. Hmm. Hmm. Ah, Menurut beliau, akar bakhil cinta dunia plus takut kehilangan apa ya? Harta, ya, kehilangan Eh, apa harta pokoknya kenikmatan, Harta, cinta dunia harta. takut kehilangan harta kehilangan gitu ya. ya harta, kehilangan Eh, kedudukan, kehilangan kedudukan ya. kenikmatan. segala macam gitu. Jadi ini sekali lagi kita ngomong penyakit ya. Ini dihindari. Jadi dipahami tulisan ini terus dihindari gitu. Ya. Saya, Ya. saya nggak tahu kalau kalau udah selesai ngaji diulangi nggak diresapi Wah, gitu. susah itu susah. Ini prakteknya susah. Rumet, rumet. Harus langsung dipraktek, harus langsung Ini Langsung. saya tambahin ya. Saya kan pernah ke masjid Kebonjeruk di kota. Kebonjeruk itu terkenal tuh. Masjid Kebonjeruk di kota itu tempat transitnya orang-orang luar daerah dan bisa tidur di masjid itu. Nah, saya pernah sholat di sana. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Joroknya luar biasa. Oh ya. Itu baju dia punya kok gamis itu auzubillah mungkin minasyaitonirrajim sih. Astagfirullah gitu maksudnya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. auzubillah maksud saya auzubillah. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya ampun Naudzubillah. saya bilang iya itu hamisnya itu sampai aduh. Jadi tadi saya hubungkan Hmm. dengan penampilan ya. Sekarang orang Islam itu kalau penampilannya jorok orang nggak simpatik gitu. Akhirnya dia Iya. mengkaitkan dengan agama kamu ini katanya indah. Buktinya udah bau jorok. Dan di kebun jeruk itu jangan coba-coba negor. Karena dia di situ itu orangnya sangat fanatik Oh dan aduh mandi mungkin saya nggak tahu dia seminggu sekali kali ya. iya. Ya, jadi jorok banget di situ. Kalau nggak percaya coba deh lihat sampai sekarang gitu di Oh kebun ya. jeruk. Hmm. Ya. Jalan Hayam Buruk di kebun namanya masjid lama ini masjid lama sekali. Jadi saya berpikir bahwa Islam itu bukan hanya kita
ini ya berhubungan aja sama Allah tapi pada saat dia keluar dari situ buatlah kita tuh buat indah, menarik, kita punya kata-kata menarik ya, kita disenengin dari situ kita ada cahaya Islam ya. Jadi orang ini enak ya diajak bergaul, itu kan satu indikasi bahwa agama yang kita anut pun bisa dibuktikan gitu bahwa ini loh sikap saya seperti ini karena saya agama. Nah, kalau misalnya saya jorok, misalnya saya baju nggak pernah ya udah sobek kita ngomong sama seseorang yang non Muslim gitu, mungkin dia pertama dibilang ini orang dari mana ini, agamanya apa ini, kok jorok banget apa. Nah, itu hal-hal begitu kadang-kadang nggak diperhatikan gitu ya. Dan itu ada Sama perintahnya ya. orang-orang. Ada perintah Iya. tuh, Al-Mudaththir tuh. Ya Al-Mudaththir kum fa'andir. Jadi kita disuruh bersihkan pakaian kita segala macam, itu ada perintahnya. Jadi kita itu Pakai harus, wangi-wangian ya kan. iya kita harus representatif sebagai orang Islam gitu. Tapi ini saya kritik ini untuk Saukat ya. Jadi kan suatu kejadian itu adalah suatu secara mungkin ya secara ini tuh ada perintah untuk Saukat itu. Karena Yulianto nggak lihat, Tony nggak lihat, Mustari nggak lihat, saya nggak lihat ke kebun jeruk tuh yang lihat kan Saukat. Jadi itu ada kewajiban kan untuk membawa mereka pengurus masjidnya itu ajak jalan-jalan ke masjid yang bagus gitu loh. Jadi dibawalah, yuk kita lihat masjid yang lain yang ajak rekreasi gitu kan. Ayo kita makan-makan di masjid mana gitu, terus dia liatin toiletnya di tempat yang lain. Karena itu biasanya kalau masalah kebersihan ini adalah budaya biasanya. Jadi budaya kebiasaan hidupnya mereka itu memang menurut mereka segitu tuh udah bersih kan. Ya. Dan mereka mungkin tidak pernah tahu dunia lain lah gitu ya. Jadi itu Kat, jadi kamu harus ada usaha untuk nanti kembali lagi bawa ke sana. Emangnya rumah kamu deket situ kan? Enggak kan? Kalau orang fanatik itu susah dirubah ya. Memang benar sih. Malah ada fanatik ya. Fanatik itu udah keluar dari logika soalnya. Oh gitu. Dan mereka selalu merasa benar. Yakin itu, yakin ya. Logika. Yakin itu. Merasa benar, dan orang yang menentang itu langsung dicap sebagai musuh gitu. Itu masalahnya dia. Itu udah sering ya orang pemerintah juga untuk merapikan. Dia bilang jangan, nggak usah dia ini apa adanya, karena kita beribadah secara zaman Nabi lah, kayaknya di Nabi itu nggak ada toilet, nggak ada apa, ambil wudhu pun kita duduk di situ, duduk gitu ya kan. Jadi basah semua saya punya ini. Jadi ya agak di luar nalar kita ya. Jadi susah Yon, itu susah banget tuh, karena fanatismenya tinggi banget itu. Oh berarti ini cobaan untuk Saukat berat berarti, belum dapat jawabannya. Jawaban yang bukan jawaban sederhana kan, berarti kompleks jawabannya saat itu. Dan mereka itu pada saat saya datang karena nggak dianggap gitu, ini orang baru nih ya gitu ya. Jadi mereka itu berkelompok. Biasanya orang fanatis itu berkelompok dan susah sekali menerima orang baru dalam kelompoknya gitu. Ya berarti itu. Tapi itu bersyukurlah dapat masalah. Iya, soalnya saya dulu pernah diginiin Yon, kan saya muka Arab gitu ya. Nah, kenapa you nggak piara jenggot? Nabi Muhammad itu kan sunnah, dia bilang sunnah. Saya bilang saya masih belum, saya bilang gitu kan. Benar, jawaban yang bagus. Saya masih belum, mungkin suatu saat saya ini, karena kegiatan saya juga akan nggak kurang apanya. Nah, mereka saya kasih gitu, oke. Dia bilang, oh oke. Dia bilang, ya
insya Allah ya bisa pelihara gitu ya. Itu saya alami loh, Jadi mereka itu membawa kebiasaan mereka itu kepada orang lain ya, dengan catatan kalau tidak mengikutinya dianggap ya musuh gitu ya, apa gitu. Susah. Siap. Oke, enggak, saya sih bergurau aja. Jadi Tapi memang benar itu, kalau kita mau merubah sesuatu Yon ya, susah Yon, waduh bukan main tuh. Iya, Mending ya. saya suruh apa lainnya. Alhamdulillah, kata itu bersyukurlah kamu dapat masalah itu. Iya. Kalau melihat sesuatu itu artinya itu diperlihatkan untuk supaya kamu bisa berpikir kan itu. Jangan seperti itu. Ya introspeksi lah ya Bapak. Ada yang tidak punya IMB kan jadi mikir gimana gitu loh, jadinya dapat kan, bisa dapat kan. Hah? Iya. Ya. Ini karena masih panjang Halo. dan jangan tergesa-gesa, ini kan penting. Iya. Kita terusin minggu depan aja lebih dalam Oke. ya. Siap. Ada pertanyaan yang lain lagi yang mau disampaikan ya? Kalau enggak, monggo Pak Tony kita tutup. Tony biasanya yang Iya. asin. Tony sekarang nggak punya ngengkel lagi ya? Kenapa? Oke, baiklah. Tony lagi di Jawa Timur sekarang. Baiklah. Ton mau Terima naik haji kasih kapan? Gitu, ntar dulu, Ton. kepada- Oh, mau berangkat kapan, Ton? Insya Allah nanti malam subuh nanti saya nginap di ini di apa tuh? Masya Asrama Allah. haji kan semalaman di asrama haji. Iya. Berapa hari, Jadi Pak? hari 40 hari. 40 hari, wow. Jadi ngajinya terakhir nih, Ton ya? Yang biasa. Apa? Ngaji malam Kenapa? Minggu, malam Senin terakhir ya? Oh enggak, Apa bisa di sana? kan WA-nya jalan terus. Oh, ya. Masya Allah. Insya Allah lah. Mabruk. Iya. Ya, rencana hari apa tuh besok setelah sholat subuh dikumpul di masjid yang ditentukan, ada grup saya kan, ada grupnya, ada rombongan sekitar 51 orang grup jemaah yang grup saya itu. Iya. Nanti dari situ sholat subuh ke asrama haji. Nah, sana ya pemeriksaan kesehatan khususnya, kalau ya kegiatan untuk take off, tapi take off-nya hari Selasa jam 4 subuh. Jam 4 subuh. Sendirian, tapi saya Ton, lihat ya? itu saya sendirian, istri saya nggak ikut, saya sendirian. Mudah-mudahan mohon doanya aja lah. Amin. Ya, kita doakan supaya lancar, sehat. Amin. Amin. Masya Baiklah, kita tutup majelis kita pada malam ini. Semoga kegiatan kita ini mendapat keberkahan dari Allah SWT, dan kita membaca doa kafaratul majelis dan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.